Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kepenulisan, khususnya dalam menulis paragraph writing. Setelah kita bahas mengenai comparison and contrast pada materi sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai argumentation untuk paragraf atau argumentatif paragraf. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada banyak cara dalam mengembangkan sebuah paragraf. Idenya bisa dikembangkan dalam banyak hal. Misalnya dengan cara example, atau definisi, atau deskripsi. Sehingga akan ada model deskriptif paragraf, paragraf exemplification, dan expository misalnya, di mana salah satu hal yang patut untuk diperhatikan adalah bagaimana cara mengembangkan ide. Nah, sekarang kita akan memulai bagaimana meletakkan argumentasi dalam sebuah paragraf. Pertama, kalau itu paragraf argumentatif, maka harus memilih topik yang debatable, ya, topik yang bisa diperdebatkan, sehingga akan ada pro dan kontra, atau seseorang dapat memilih bahwa dia akan setuju atau tidak setuju. Perdebatan mengenai preference itu kurang dianjurkan. Misalnya, saya percaya bahwa merah itu warna terbaik. Itu preference. Akan berbeda misalnya, menurut saya, Malang adalah kota yang paling bagus. Nah, itu berbeda. Itu namanya debatable topic. Dengan demikian, maka struktur penulisan argumentatif atau argumen dalam sebuah paragraf bisa kita mulai dengan membuat sebuah klaim. Klaim itu nanti untuk mendukung topik sentence. Sehingga misalnya ada dua supporting sentences, maka akan ada dua klaim. Bagaimana menulis klaimnya? Klaim itu dapat ditulis dengan memberikan evidence. Menurut Kisner, itu akan ada dua bentuk evidence. Bisa berupa fact atau bisa berupa example. Yang masuk dalam fact adalah semua informasi faktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun example itu meliputi contoh, ilustrasi, analogi. Sehingga untuk mendukung klaim kita bisa memberikan fakta atau memberikan ilustrasi atau analogi atau contoh. Sehingga misalnya satu claim itu bisa saja memiliki dua evidence atau dua supporting sentences, minor supporting sentences yang bisa didukung dengan fakta atau example. Oke, sekarang kita akan memulai bagaimana menuliskan klaim kita atau bisa kita sebut dengan sebuah reason dengan cara atau model pertama, yaitu memberikan example. Example-nya dapat berupa sentence. Jadi misalnya, for example, he blah blah blah, he is good. Itu example dan sentence. Atau dengan berupa frase nomina, non phrase. For example, in blah blah blah. Itu frase. Jadi for example, koma bisa diikuti oleh sentence atau oleh frase. Misal kita punya topik sentence, Malang is one of the best cities to spend holiday. Kemudian kita punya claim. Topik sentence kita adalah Malang is one of the best cities to spend holiday. Lalu claim kita atau reason kita mengapa kita akan mengatakan bahwa Malang is one of the best cities to spend holiday. Karena Malang has enormous beautiful beaches. Oke. Kita perlu mendukung klaim ini. Misalnya dengan cara memberikan example. For example, karena kita bilang bahwa Malang punya banyak pantai yang cantik, seperti Gua Cina in South Malang. Nah, tulisan ini dalam bentuk frase nomina. Oke. Jadi, satu topik sentence bisa kita buat atau dukung dengan satu claim, atau dua reasons. Minimal dalam sebuah paragraf, paling tidak akan ada dua major supporting sentences. Nah, apakah sudah selesai dengan memberikan example saja? Tidak.
example dalam sebuah argumentatif perlu diberikan link atau hubungan. Kita pastikan bahwa example kita itu ada manfaatnya, ada fungsinya. Sehingga kita perlu menambahkan minimal satu kalimat untuk memberikan hubungan atau linknya, bahwa it has an most beautiful beaches, for example, Gua Cina in South Malang, sehingga visitor can enjoy soft white sand and try snorkeling. Nah, jadi idenya adalah bahwa mengapa Malang is one of the best cities to spend holiday, karena di sana ada banyak pantai, seperti untuk memberikan emphasis Gua Cina. Lalu apa hubungannya dengan best city to spend holiday? Oh, karena para visitors akan dapat menikmati keindahan pasir putih dan snorkeling. Ingat, semua contoh ilustrasi yang kita gunakan tidak hanya sebatas nongkrong di sana tanpa ada reasoning atau ada justifikasi. What for? The example is there, ya. Nah, kita ke model kedua sekarang. Tetap dengan memberikan claim atau reason untuk argumentatif, tapi dengan cara memberikan fakta atau opinion. Oke. Misalnya, Malang is one of the best promising cities to live. Jadi Malang adalah salah satu kota yang paling menjanjikan untuk ditinggali atau ditempati. Apa klaim kita? Oh, it ranks top 5 at most safest cities in Indonesia. Oke, kita memberikan klaim baik berupa fakta atau opinion. Oke, it ranks top 5 of most safest cities in Indonesia. Tentu ini akan kita ambil dari sebuah informasi yang kita dapatkan baik dari internet yang kredibel sehingga bisa berupa sebuah fakta. Kita lanjutkan untuk memberikan justifikasi itu. Misalnya, Malang has lowest criminal rate in 5 consecutive years. Nah, salah satu indikator mungkin mengapa dia safe city adalah tingkat kriminal yang rendah. Nah, di sana kita memberikan lagi-lagi fakta. Kita bisa mendapatkan informasi ini karena bukan opini kita. Malang has lowest criminal rate, maka kita mengambil ide itu atas bacaan kita pada sebuah sumber informasi yang kredibel, sehingga menempatkan Malang sebagai top 5 most safest cities in Indonesia. Oke. Kemudian kita perlu garansi nih, kita perlu memberikan justifikasi. Opini kita masukkan, klaim kita perkuat bahwa adanya rate kriminal yang rendah itu kemudian membuat Malang menjadi kota yang sangat aman untuk kita tinggali, tempati, menunjukkan that people in Malang do not have to get worried about terror or attacks. Itu. Sehingga mereka tidak perlu worried akan terror or attacks. Dengan demikian, the absence of terror and attack atau feeling secure itu merupakan indikator untuk become best promising cities to live. Kemudian selanjutnya, model selanjutnya adalah dengan memberikan support dengan authority. Saya akan ambil contoh dari bukunya Anne Hook di halaman 150. Violent games are harmful to young people. Itu topik centernya. First, jadi dia akan memiliki beberapa supporting sentences yang major. Playing this game can cause changes in behavior of young people. Studies by psychologists demonstrate that frequent players have poorer grade in school. Nah, yang digaris bawahi bagian ini, garis bawahi ya, studies by psychologists itu merupakan kita support dengan authorities. Kita mengambil ide dari orang yang itu punya otoritas, seperti karena punya social position atau political position yang berkaitan dengan ide ini. Ya, sehingga kita mengambil posisi menurut psikologis. Ini tidak akan tepat kalau kita menurut politisi misalnya, karena nggak tepat dengan sense of behavior, topik tentang behavior. Kemudian kita berikan lanjutan reasoning-nya untuk menggaransi itu bahwa ini penting. They are also hostile and act more aggressively toward their teachers and classmates. Oleh karena itu, violent games are harmful to young people. Itu kita dukung dengan memberikan otoritatif klaim
dari kajian oleh kelompok orang-orang di bidang psikologi. Oke, itu beberapa cara, strategi untuk membuat klaim, membuat argumentasi dalam paragraf kita. Jadi perlu ada klaim atau reason, kita bisa dukung dengan fakta atau opini, bisa dukung dengan example, bisa pula dengan evidences yang cukup. Yang penting adalah ada keterkaitan di antara chains of reasoning yang kita berikan, ada keterkaitan antara opini atau ide yang kita berikan. Sehingga example itu tidak hanya sebatas example, tapi ada benefits-nya, akan ada manfaatnya, bahwa dia penting untuk diletakkan di sana. Oke, untuk latihan, silakan baca tentang body forces parents di halaman 147, dan nanti dilengkapi tabel 148. Thank you.